Apakah arti kebahagiaan bagi seorang mukmin menurut Al-Quran dan Sunnah? Karena ada kebiasaan orang miskin melihat, karena ada apa ini ya? Ada sebagian orang miskin melihat menjadi kaya adalah kebahagiaan. Orang sakit melihat orang yang sehat adalah kebahagiaan. Tentu saja kebahagiaan ini relatif, besar kan kebahagiaan. Semua yang membuat orang tentram dikatakan bahagia. Kan itu. Kita bangun tidur sehat, oh saya bahagia. Kita dapat uang, kita bahagia. Dapat keturunan, bahagia. Soalnya gembira namanya kebahagiaan. Tapi ini tentu ada tingkatan-tingkatannya, gitu kan? Ada orang miskin, dia lihat bahwasanya harta itu kalau dia kaya, dia bahagia. Ini nggak bisa kita salahkan. Tetapi kebahagiaan itu akan betul-betul dia capai pada saat dia punya harta kalau dia seperti sabda Nabi SAW, ni'mal malu salih fi yadi abdis salih. Harta yang paling baik adalah harta yang halal di tangan orang yang saleh. Harta yang saleh di tangan orang yang saleh. Artinya harta yang halal dan di tangan orang yang faham tentang haknya uang itu. Itu baru dia dapat puncak kebahagiaannya. Dia kaya kemudian dia infakkan. Tapi kalau cuma sekedar dia miskin lalu dia mengatakan, saya kayaknya pengen orang kaya seperti itu. Nanti biarpun kalau saya kaya saya akan buat sama. Buat diskotik lah, buat apalah segala macam, buat maksiat. Maka ini tidak ada kebahagiaan di situ. Karena kata Nabi SAW, manusia 4 golongan. Golongan pertama yang paling mulia adalah orang yang Allah karuniai harta, ilmu dan harta. Makanya jadikan dalam salah satu doa-doa antum ikhwan dan akhwat sekalian, Allah marzuqni ilman wa mala waj'alni mimman yuhlikuhuma ala halaqati fil haqq. Ya Allah karuniakanlah aku ilmu dan harta dan jadikanlah aku orang yang menghabiskan keduanya di jalanmu. Kenapa kata Nabi SAW manusia terbaik adalah pertama orang yang Allah karuniai ilmu dan harta lalu dia menghabiskan keduanya di jalan Allah. Selalu dia ngajar, dia selalu berinfak dan menggunakan di jalan yang benar. Golongan yang kedua adalah orang yang Allah karuniai ilmu tanpa harta. Dia pintar agama tapi nggak ada hartanya, susah hidupnya. Tapi dia bisa meraih derajat orang yang pertama dengan cara dia mengatakan, ya Allah kalau engkau karuniakan aku harta seperti fulan, dia soleh itu juga orang soleh. Kalau saya sama dengan saya akan buat yang sama. Kata Nabi SAW, fahuma fi ajri sawa. Mereka dalam pahala sama. Tapi ini dalam keadaan memang dia tidak punya ya. Jangan sampai ada dua A sama si B, dua-dua punya ilmu, punya harta. Lalu yang si A mengerjakan apa yang tadi? Semua dihabisin jalan Allah. Ngajar sepanjang hari, kemudian dia juga infakkan hartanya, digunakan jalan yang benar. Kemudian si B melihatnya, lalu si B bilang, cukup saya dengan niat aja deh. Gitu. Sekarang dia bilang, ya sudahlah, ini orang bangun masjid. Saya juga kalau ada kesempatan saya bangun masjid. Padahal dia bisa, ada duitnya. Ini nggak masuk dalam hal ini. Yang masuk adalah memang orang yang tidak punya harta, lalu dia lihat, coba ya, kalau betul-betul ikhlas dalam hatinya, tulus. Dia mengatakan, kalau saya punya seperti dia, saya akan buat sama. Betul-betul kalau Allah kasih, dia akan kasih. Allah lebih tahu niatnya. Allah akan kasih dia pahala sama. Sebanyak apapun perbuatan orang itu. Makanya teman-teman kalau lihat orang punya kelebihan dalam agama, minta kepada Allah akan diberikan yang sama. Kalau ada kesempatan saya mau buat ya Allah, dengan tulus, Allah kasih pahalanya sama. Golongan ketiga, orang yang Allah karuniai harta tanpa ilmu, nggak ada ilmu agama. Ini kesalahan fatal nih. Sehingga dia tidak tahu mana halal, mana haram. Lalu uangnya dihabiskan di jalan kesalahan, kebatilan. Mabuk-mabukan, zina, dan seterusnya. Kemudian datang golongan keempat, dia bukan lihat golongan kedua dan pertama, tapi dia lihat golongan ketiga. Ini yang jadi tadi saksi bahasan kita di pertanyaan. Lalu dia bilang, kalau seandainya saya punya harta seperti golongan 3 tadi, yang banyak berbuat maksiat, maka saya akan buat seperti dia. Kata Nabi, fahuma fi wazri sawa. Maka orang ini di dosa sama. Ini orang di dosa sama, gitu kan. Jadi ini kita harus hati-hati teman-teman sekalian ya. Jadi kebahagiaan itu relatif. Kalau dia berhubungan dengan masalah agama, maka insya Allah itu adalah kebahagiaan. Ya, itu adalah kebahagiaan. Dan kata Nabi SAW teman-teman tentang masalah harta misalnya, tentang masalah orang kalau terlalu tergila-gila dengan harta yang banyak. Kata Nabi SAW, siapa yang bangun tidur, jasadnya sehat, dia punya makanan hari itu, dia punya rumah atau tunggangan yang dia bisa gunakan, dia adalah orang yang terkaya. Udah, gitu. Sudah cukup buat dia. Atau kadang-kadang juga ada orang sakit berharap sehat, itu harapan bisa saja dia minta sama Allah. Tapi kalau dia berpikir bahwasanya cobaan penyakit itu akan membuat tadi waktunya, umurnya dipangkas di dalam ketaatan Allah,
pembersihan dosa-dosanya, peninggian derajatnya, dan kalau dia sabar sampai di titik klimaksnya, sampai terima dengan Allah dan berobat, kemudian dia sabar sampai titik klimaksnya, insya Allah akan ada jalan keluarnya. Tadi ada pertanyaan sebelumnya itu, baik ini masalah kebahagiaan sudah ya. Bagaimana seorang mukmin dapat hidup dalam ketenangan sementara ia tidak mengetahui apakah dosanya telah diampuni, apakah amalannya diterima? Bagaimana bila ia selalu diliputi kekhawatiran dan kekhawatiran sehingga ia merasa lelah beribadah? Waswas syaitan itu. Seorang mukmin wajib yakin dengan janji Allah, wajib. Saya sholat, kita sudah jalankan semua syarat-syarat dan rukunnya, yakin Allah terima. Kita harus yakin, walaupun kita nggak bisa pastikan, gitu kan, kadar pahalanya. Tapi kita kalau sudah memenuhi syarat, Allah itu tidak pernah memungkiri janjinya. Kita harus yakin, kalau kita berbuat dosa, kalau tidak taubat akan masuk neraka. Itu tidak bisa dipungkiri. Sebuah itu hukum sunnatullah, nggak bisa. Jadi jangan ragu, nggak boleh ragu. Kalau kita sudah bertaubat, sudah beristighfar, nggak ada tanda-tanda khusus dalam agama, gitu kan? Sudah bertobat istighfar, lalu kita istiqomah jalan Allah. Makanya Imam Nawawi mengatakan syarat taubat nasuha adalah meninggalkan dosa itu seketika, menyesali dan janji sama Allah tidak mengulangi. Lalu ada ulama lain tambahkan syarat keempat, menyibukkan sisa umur dengan amal saleh. Udah selesai, jalankan, selesai. Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun. Bukankah Allah gembira dengan taubat hambanya? Udah kita yakin dengan janji Allah dan Rasulnya, jalan. Gitu. Umar bin Khattab dulu pemabuk radhiyallahu anhu, terus kemudian masuk Islam, taubat dan yakin dengan janji Allah, sudah bisa masuk surga. Sampai kata Nabi SAW, waktu saya sedang dimasukkan, waktu Isra Mi'raj, dilihatkan surga, ada sebuah istana terbuat, ya, kubahnya itu dari emas atau dari intan gitu hadisnya. Maka aku bertanya pada Jibril, istananya siapa ini? Sangat mewah. Kata Jibril, ini adalah salah satu dari anak pemuda Quraisy. Kata Nabi SAW, aku berharap dia orang itu. Lalu aku bertanya, siapa itu? Kata Jibril, itu adalah Umar bin Khattab. Ini istananya dia. Padahal Umar masih di Madinah, masih hidup. Sebelumnya Umar bin Khattab dulu memerangi Islam. Berarti memang janji Allah benar. Gak ada yang perlu diragukan. Jadi jangan ragu. Ini waswas syaitan sehingga membuat orang jenuh beribadah. Ada apa untuk jenuh teman-teman sekalian? Untuk apa jenuh? Gak ada ketentraman kecuali dalam masalah ibadah. Kalau antum gelisah dalam ibadah, berarti masalah dosa yang mengganjal. Fahamin itu. Kalau kita masih malas ibadah, atau kita malah jenuh dalam ibadah, berarti ada dosa yang mengganjal. Bagaimana bersabar jika ujiannya dari orang tua sendiri, terutama dari ibu? Tentu saja sabar, sama saja jawabannya. Mau orang tua atau mau anak, tetap saja kita bakti dengan beliau di hal-hal, lakukan hal-hal yang diperintahkan oleh agama, misal tetap melayani, pada hal yang bukan bau maksiat kepada Allah, tetap kita bakti, ya, tetap kita jenguk kalau sakit, tetap kita memberikan hadiah yang dibutuhkan dan seterusnya. Yang dilarang agama jangan diikuti, tetap aja lakukan, gitu kan? Sabar, nasihatin, luruskan. Orang dicoba di orang tuanya, orang dicoba di anaknya, orang dicoba di pasangannya, gitu kan? Banyak cobaan. Bagaimana cara sabar menghadapi istri yang selingkuh dengan laki-laki lain? Dan apakah itu bisa disebut takdir Allah yang harus diterima dengan ikhlas? Dan apakah talak sudah jatuh apabila istri sudah meninggalkan rumah? Mohon penjelasannya Ustaz, agar hati saya bisa tenang. Tentu saja orang mukmin tahu kalau setiap orang bisa berbuat salah. Kalau istri antum ini selingkuh, kemudian memang diahnya sudah taubat nasuha, memang dia taubat nasuha, memang saya salah, saya taubat nasuha, ini antum punya khiyar. Orang punya khiyar. Yang terbaik terima dan sabar, gitu kan? Karena kata Nabi SAW dalam sebuah hadis kepada seorang sahabat laki-laki mengatakan, ya Rasulullah, inna imra'ati la taruddu yadul lamis. Wahai Rasulullah, istriku tidak nolak tangannya setiap penjamah. Ini maksudnya supel sekali, atau kata sebagian ulama hadis bahkan perempuan ini suka selingkuh. Kata Nabi SAW, talikha, ceraikan aja kalau gitu. Dia bilang, lakinni uhibbuha, tapi saya mencintainya. Maka kata Nabi SAW, amsikha, kalau gitu pertahankan dia. Dalam arti kata, luruskan kesalahannya, sabar sampai kamu mampu, semampu kamu. Gitu kan? Kalau kamu memang tidak bisa, karena memang kadang-kadang subhanallah, pasangan kita ini karena kita sudah terlalu cinta, nggak bisa kita ceraikan, atau nggak bisa cerai dengan kita. Kita berat untuk cerai. Kalau kita cerai malah mudaratnya lebih berat. Kita jadi sumpah, kita jadi sedih. Maka jangan terjadi, gitu kan? Kecuali sudah betul-betul maksimal, kita sudah tak yakin memang ada sebuah poin yang bisa mendongkrak kita untuk meninggalkan, ya sudah. Barulah seperti itu. Allah mengatakan,
walaman sabara wa ghafara inna dzalika min azmil umur. Siapa yang sabar dan memaafkan, itu adalah sesuatu yang memang sudah diperintahkan oleh Allah, gitu ya. Jadi seperti itu. Tapi antum punya khiyar tentunya ya. Bayangkan saja efeknya. Kalau misalnya kalau dia tidak taubat, istri ini tidak taubat, malah dia yang kemana-mana, yakinlah teman-teman. Kadang-kadang Allah ingin menghilangkan sesuatu dari kita dengan caranya. Dengan caranya. Tadi kan saya ceritakan kisah kan, bagaimana orang yang saya kenal itu betul-betul ditinggalkan oleh istrinya. Dan dia betul-betul kami tahu sangat mencintai istrinya itu. Karena itu teman keluarga, teman dekat tahu sangat mencintai pasangannya, subhanallah, gitu kan. Tapi ditinggalkan dengan perselingkuhan. Allah gantikan tuh, sabar, gitu kan. Kalau memang seperti itu, apalagi kalau sudah tinggalkan rumah. Baik, pertanyaan, kalau sudah tinggalkan rumah sudah jatuh tolak atau tidak? Jawabannya tidak. Tapi dia berdosa besar. Karena sabda Nabi SAW, wanita manapun yang keluar rumahnya tanpa izin suaminya, maka dia dilaknat sampai dia kembali. Makna dia dilaknat adalah diangkat berkah hidupnya, tapi tidak terjadi perceraian. Perceraian terjadi hanya kalau suami mengucapkan kalimat cerai atau si istri yang mengajukan kepada hakim dan hakim sudah mengiyakan, itu baru terjadi perceraian. Dan pada saat itu baru dihitung masa iddah. Dihitung masa iddah. Jadi tidak, dengan dia keluar tidak. Tapi kalau bahasa saya teman-teman yang bertanya, mohon semoga Allah keluarkan antum dari masalah antum ini, dan seluruh muslimin yang sedang hadapi masalah tentunya. Kalau seandainya istri ini memang betul-betul dia selingkuh sama laki-laki lain dan bebas hidupnya, dasarnya memang ya terbuka sekali pintu zina dengan dia lah, gitu kan. Maka kalau dia pergi dari rumah, teman-teman sekalian, antum sujud syukur kepada Allah. Itu pasti kebaikan. Allah mau kebaikan, karena kalau dia bertahan maka antum akan sakit hati terus. Dan yakin puncaknya Allah akan gantikan. Masalah dengan perempuan akan datang. Dan perempuan yang datang, teman-teman sekalian, akan datang emasnya. Para wanita, bidadari surga, bidadari dunia akan datang. Allah akan kirim. Banyak kasus yang saya lihat dalam lapangan seperti itu. Sabar, akhirnya Allah datangkan pasangan yang luar biasa. Baik perempuan ataupun laki-laki. Karena mereka sabar, akhirnya ditinggal oleh pasangannya, kemudian Allah gantikan yang jauh lebih baik daripada itu. Allahu a'lam. Jika kita sabar namun kita menangis, tetap menangis, apa itu termasuk sabar? Tentu saja, nggak masalah. Menangis adalah ungkapan, gitu kan? Tetapi kita berusaha, ya, bukan berarti tidak sabar kalau nangis ya, karena kita kesakitan misalnya, badan kita sakit, ada luka, lalu kena sakitnya kita nangis, tetap sabar namanya, tidak ada hubungannya dengan itu. Atau ada seseorang nyakitin kita, lalu kita sambil lulus dada, ya sudahlah, saya sabar, tapi sambil netes air mata, itu tidak salah. Karena Nabi SAW pernah menangis dengan meninggalnya Ibrahim, anaknya. Dan pada saat netes air mata, para sahabat menanyakan, ya Rasulullah, Anda nangis juga? Kata Nabi SAW, ini rahmat yang Allah masukkan dalam hati setiap hambanya. Bisa terjadi, tapi jangan berlebihan, teman-teman sekalian. Justru pada saat itu tunggangi untuk menjadi orang yang dekat dengan Allah. Tidak menceritakan masalahnya ke siapa-siapa, hanya menangis saja sambil dibawa ke sholat. Tentu saja itu positif, keluhkan kepada Allah. Nabi Ayub tadi saya sudah kasih contoh kan, tidak keluhkan kepada siapapun. Setelah istri juga nggak tanya, istri sudah tahu ada masalah. Dia nggak mau bawain suaminya, 18 tahun baru ditanya. Larikan ke sholat, nggak masalah. Allah tahu, Allah itu sifatnya yang maha tinggi adalah maha mengetahui segala satunya. Allah itu maha penyayang. Allah itu berat siksaannya kepada orang yang menzalimi kita, berat siksaannya. Nggak usah khawatir. Jelas di belakang ini ada janji-janji Allah. Semua cobaan, teman-teman, kata ulama, dimulai dengan sabda Nabi SAW, innamas sadmatu fil ula. Sesungguhnya pedihnya sebuah cobaan cuma di awal saja. Kalau sudah berlalu berapa hari, berapa bulan, berapa tahun, kita cuma tinggal mengenang, oh iya dulu saya pernah dicoba dulu begini, tapi sudah selesai. Cuma itu di awal. Makanya di situ cobaan yang pertama itu yang pahalanya sangat besar. Saya sudah menikah hampir 10 tahun tapi belum dikaruniai keturunan. Mohon doa dan amalan khusus. Dan apakah ini bentuk ujian kesabaran? Tentu saja kita doakan semoga Allah SWT memberikan kepada antum keturunan dan seluruh muslimin yang belum diberikan keturunan, gitu kan? Sabar. Ya, memang ini jawabannya adalah bersabar. Dia ikhtiar sambil beristighfar kepada Allah, dan ikhtiar semua yang syar'i boleh. Di antaranya yang banyak belum dikerjakan oleh teman-teman, ruqyah. Baca ayat-ayat ruqyah, mungkin itu jadi penyebab, gitu kan? Kalau memang secara medis sudah ikhtiar, maka coba ruqyah syariah, rutinkan baca ruqyah, bacain ayat Allah mengatakan Quran itu syifa linnas, obat untuk semua manusia, gitu kan? Obat untuk semua manusia.
Jadi seperti itulah, mestinya ikhtiar. Apakah ini ujian? Iya, tentu saja. Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk Nabi yang lama tidak dikasih anak kan? Sampai Sarah sudah tua, Ibrahim juga sudah tua alaihi wassalatu wassalam. Dalam beberapa riwayat disebutkan umur Ibrahim sudah di atas 60 tahun, gitu kan? Barulah Ibrahim dan Sarah juga sudah tua, mandul, barulah dikaruniai anak Ishak. Gitu. Nabi Zakaria juga begitu. Sampai umur 100 tahun baru Allah kasih anak dari istrinya yang mandul umur 90 tahun. Antum bisa baca 10 ayat pertama surah Maryam menjelaskan masalah itu. Ada orang-orang yang sudah diuji sebelum kita dengan itu. Dan banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan Allah lah yang telah menjadikan wanita itu mandul, atau laki-laki itu mandul, ataupun yang subur. Dan Allah, kalau mau Allah jadikan laki-laki atau perempuan, sabar. Ada baiknya, pasti ada sesuatu yang baik yang Allah simpankan buat kita. Bagaimana kita membedakan apakah musibah yang kita terima ini suatu cobaan atau azab? Kalau antum berbuat dosa, dasarnya antum berbuat dosa, yaitu azab. Gitu kan? Azab. Orang pergi diskotik, pulang, mabuk, tabrakan, azab. Gimana? Tapi orang di majelis ilmu yang mulia, ini antum berita gembira teman-teman. Kata Nabi SAW, siapa yang keluar dari rumahnya ingin belajar agama dan mengajar, dua-duanya, yang mengajar dan yang diajar, itu betul-betul diikhlas karena Allah, dicatatkan baginya lengkap pahala haji. Hanya duduk 1-2 jam, 3 jam seperti dapat pahala haji lengkap. Dalam riwayatnya dikatakan, siapa yang keluar belajar atau mengajar, maka dia di jalan Allah seperti orang jihad sampai dia pulang, gitu kan? Dia dapat pahala. Dalam hadisnya dikatakan malaikat menembahkan sayapnya, membuka sayapnya, melindungi para penuntut ilmu, gitu. Jadi banyak sekali manfaat-manfaatnya tentu. Jadi kita lihat di sini teman-teman sekalian, kalau kita karena masalah musibah, dianggap itu adalah sebuah azab kalau kita pulang atau habis melakukan maksiatan lalu datang cobaan itu. Tentu ini juga fungsinya bagi orang beriman membersihkan dosanya. Tapi kalau antum pulang dari majelis ilmu, antum pulang dari apalah ya, umroh dan haji atau akibat itu, terus ada cobaan datang, ya sudahlah, itu berarti ada sesuatu yang Allah inginkan. Ada sesuatu yang Allah inginkan. Sabar di situ, sabar. Saya subhanallah kemarin pas pulang 2 hari dari umroh Ramadan, 2 hari sebelum lebaran, mau ke Balikpapan untuk khutbah Id, tiba-tiba saya kaget di grup tertulis, teman-teman sudah bicarakan tuh, teman-teman tamatan Madinah, ini ada berita apa lagi nih? Fatwa menyesatkan Khalid Basalam. Fatwa menyesatkan. Apa ini? Saya belum paham gitu. Terus akhirnya teman-teman sudah pada tanggapin tuh. Terus saya coba lihat, saya buka cuplikannya, subhanallah, ceramah 6 menit di-cut jadi 1,5 menit. Ini menyesatkan karena begini, karena begitu, karena kata Sayyiduna ini dan seterusnya. Padahal saya menjelaskan Sayyiduna, Nabiuna dan Rasulina. Kalau diikuti 6 menit saya jelaskan itu. Kalau Sayyiduna bisa digunakan untuk siapa saja dalam bahasa Arab. Seperti ruangan ini ada masuk namanya Yusuf, kita bilang Sayyid Yusuf masuk, bisa dipakai, gitu kan? Tapi kalau Nabiuna dan Rasulina itu dipakai untuk 1 orang, untuk baginda Nabi SAW, tidak bisa orang lain. Maka kalau ketemu antara ini sama ini, kita dahulukan ini ditinggalkan. Gitu kan? Kita kalau syahadat bilang apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Enggak ada kata Sayyiduna kan? Nah, begitu juga dengan kalau orang lagi membaca hadis Nabi SAW, an Abi Hurairah anhu anin Nabi SAW. Enggak ada an Sayyiduna Nabiyuna. Jadi Nabi sudah jadi pengganti di situ. Ini saya jelaskan. Tapi bukan tidak boleh mengucapkan kata Sayyiduna, Maulana, kalimat yang mulia buat Nabi SAW, asal jangan melampaui batas. Seperti kata Nabi SAW, jangan kalian memujiku melampaui batas seperti Nasara memuji Isa putra Maryam. Tadinya Rasulullah, tadinya Nabiullah, terus tiba-tiba menjadi anak Allah. Kan gitu. Tapi katakan aku adalah hamba Allah dan Rasulnya, Abdullahi wa Rasuluh. Itu ucapannya, gitu kan. Banyak orang sibuk dengan mengambil potongan-potongan ceramah seperti lalu dijadikan sebagai fitnah baru. Itu menjelang, subhanallah, saya baru balik umrah, saya langsung berpikir, oh mungkin ini cobaan, sesuatu yang datang, Allah ingin sesuatu yang baik. Udah, saya ngobrol sama beberapa teman-teman yang memang membantu saya dalam masalah tim, kemudian kita coba upload kembali, meluruskan. Ikhtiar kita adalah seperti itu, sampaikan apa ada. Alhamdulillah responnya malah lebih bagus, dan Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan siapa orang itu, dan semoga Allah kasih hidayah. Tetap saja kita disuruh untuk memaafkan, sudah, semoga Allah kasih hidayah, gitu. Sabar. Bukan berarti saya harus berhenti dakwah gara-gara itu.
Kalau target dia karena mau berhenti dakwah itu kekonyolan kalau saya berhenti, gitu kan. Malah harus sabar, jalanin, perjuangkan sampai meninggal dunia. Yang penting adalah kebenaran dan kebaikan.